Halo guys, nama saya Michael Fadino dari kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kesenjangan sosial ekonomi dan saya akan memberikan contoh kasus kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan kesenjangan sosial ekonomi. Apa itu kesenjangan sosial menurut kalian? Nah, kesenjangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang yang ada di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok. Nah, sedangkan kesenjangan ekonomi adalah sebuah keadaan ketimpangan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah yang sangat tinggi. Kalian pasti tahu kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial adalah masalah besar bagi Indonesia, dan kita ketahui dari setiap periode pemerintah belum bisa mengatasi akar masalah dari kesenjangan ini. Nah, saya akan membahas contoh kasusnya. Kita masuki contoh kasusnya. Apa contoh kasusnya? Aneh tapi nyata, ekonomi Republik Indonesia merosot tapi orang kaya baru makin banyak. Apa maksudnya? Mari kita simak. Nah, sebuah fakta terungkap bahwa jumlah orang kaya di Indonesia pada tahun lalu semakin bertambah. Meskipun kondisi sedang memprihatinkan karena terjadinya wabah pandemi COVID-19, jumlah orang kaya bertambah. Salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga aset. Kemudian, ekonomi senior Faisal Basri turut mengutarakan hal serupa dalam akun media sosialnya. Dia mengatakan pandemi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot, tetapi jumlah orang dengan kekayaan di atas 1 juta US meningkat tajam. Kemudian kata Faisal juga mengatakan di akun Twitternya yang dikutip pada Selasa tanggal 13/7/2021 mengatakan pandemi mengakibatkan perekonomian Indonesia merosot atau mengalami kontraksi. Namun jumlah orang dewasa yang dengan kekayaan di atas 1 juta US dollar naik tajam sebesar 61,7% dari 106.215 orang tahun 2019 menjadi 171.740 orang. Lebih lanjut, menginti laporan kredit Susi yang dikutip oleh CNBC Indonesia, jumlah orang dengan kekayaan di atas 1 juta US atau setara dengan 14,49 miliar dengan kurs dolarnya itu 14,486. Di Indonesia ada sebanyak 172.000 orang, bertambah 62,3% dibandingkan tahun sebelumnya year on year atau YOY. Jika dibandingkan dengan seluruh populasi, jumlah jutawan dalam dolar Amerika Serikat bukan rupiah, Indonesia hanya 0,1% dan menempati posisi kedua dari 27 negara yang dijadikan sampel. Kondisi tersebut tidak berubah dibandingkan 2019. Nah, menurut laporan tersebut, jumlah orang kaya di tanah air bertambah karena kenaikan harga aset. Nah, salah satunya didorong oleh suku bunga rendah yang mendorong harga aset di pasar keuangan. Nah, jadi kalian tahu kan kenapa orang kaya semakin kaya di pandemi ini dan orang yang miskin menjadi semakin miskin. Nah, tidak hanya itu, di sektor keuangan harga aset fisik seperti properti pun masih membukukan kenaikan meski lajunya melambat. Nah, pada 2020, indeks harga hunian residensial naik 1,55% YOY atau year on year. Nah, penghasilan para jutawan ini bukan melulu dari gaji bulanan. Investasi bisa menjadi tambahan penghasilan para orang kaya baru ini, yang bahkan bisa lebih tinggi loh daripada ketimbang upah tetap yang perkembangannya hanya mengikuti laju inflasi. Lalu, bagaimana nasib dengan orang yang miskin? Nah, laporan kredit Susi memberi konfirmasi bahwa kesenjangan di antara rakyat Indonesia agak melebar.
Ini terlihat dari data indeks Gini yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, indeks Gini adalah indikator yang mengukur tingkat pengeluaran penduduk yang dicerminkan dengan angka 0 sampai 1. Semakin rendah angkanya, maka pengeluaran semakin merata. September 2020, indeks Gini Indonesia ada di 0,385, naik dibandingkan periode yang 1 tahun sebelumnya, yakni 0,38 awal tahun 2021. Organisasi Nirlaba Oxfam juga telah memperingatkan adanya potensi peningkatan ketimpangan karena pandemi. Oxfam mencatat 1.000 orang terkaya di dunia berhasil memperoleh kekayaan mereka yang sempat hilang hanya dalam waktu 9 bulan. Sangat amazing bukan? Di tengah pandemi, tapi mereka bisa memulihkan perekonomiannya mereka dengan waktu yang bisa dihitung tangan. Jadi itu sangat hebat. Dan sementara bagi orang miskin, angka kemiskinannya naik level, di mana kemajuannya selama 10 tahun berakhir seakan tidak ada artinya. Nah, yang saya seperti bilang tadi, kita bisa lihat bahwa orang yang kaya akan menjadi semakin kaya dan orang yang miskin akan menjadi semakin miskin karena prinsip mereka yang berbeda dan kekayaan mereka yang berbeda. Nah, kemudian ada laporan yang berjudul The Inequality Virus tersebut mengatakan bagi orang-orang kaya resesi sudah selesai. Gabungan kekayaan 10 orang terkaya di dunia naik 500 miliar US sejak pandemi dimulai. Uang sebanyak ini padahal cukup untuk membayar vaksin bagi seluruh umat manusia di bumi. Baik, kita bisa lihat bagaimana guys, kekayaan dari orang yang kaya ini bisa sebanyak itu. Mungkin karena prinsip mereka yang berbeda dengan orang-orang yang miskin, yang masih belum kaum-kaum yang tidak mencukupan. Nah, kemudian menurut kajian Oxfam, pandemi COVID-19 membuat ketimpangan semakin dalam di banyak negara secara bersamaan. Saat orang-orang terkaya hanya butuh 9 bulan untuk bangkit, orang miskin perlu waktu 14 kali lebih lama dari itu. Bayangkan, 14 yang lebih lama, sedangkan orang yang kaya hanya 9 bulan. Bagaimana ketimpangan itu tidak terjadi? Nah, pada Desember 2020, pihaknya memperkirakan kekayaan orang-orang paling tajir di golongan atmosfer mencapai 11,9 triliun US, uang yang setara dengan belanja stimulus fiskal di negara-negara G20. Nah, ketimpangan ekstrem ini bukan tidak bisa dihindari, ini hanya soal pilihan kebijakan. Pemerintah di seluruh dunia harus berpihak kepada kesetaraan ekonomi yang inklusif dan bisa mengakhiri lingkaran kemiskinan. Nah, lalu bagaimana dengan adanya kemunculan ketimpangan karena adanya pandemi ini, dan sehingga orang yang kaya menjadi semakin kaya, orang yang miskin menjadi miskin, waktunya untuk pemulihannya juga lebih cepat dari orang kaya. Bagaimana? Saya akan memberikan upaya yang dikeluarkan oleh Gabriele Butcher sebagai Direktur Eksklusif Oxfam International. Dia tuh mengatakan upaya melawan ketimpangan harus tercermin dalam belanja pemulihan ekonomi. Pemerintah harus memastikan semua orang bisa mendapatkan vaksin. Nah, pemerintah juga wajib memberikan bantuan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Ini bukan hanya kebijakan sesaat, tapi harus menjadi sebuah new normal agar pemulihan ekonomi bisa dinikmati semua orang, bukan hanya mereka yang punya privilege. Hal tersebut adalah maksud ekonomi Republik Indonesia merosot, tapi orang kaya baru semakin banyak. Kiranya dengan upaya-upaya yang dikeluarkan oleh orang-orang bisa diterapkan oleh pemerintah dan didengarkan oleh pemerintah, sehingga ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia
menjadi merata. Dan kiranya pada orang-orang yang kaya, yang sudah mempunyai kekayaan melimpah, bisa membantu pada orang-orang miskin, sehingga perekonomian orang miskin menjadi naik dan menjadi merata, dan tak adanya kesenjangan sosial ekonomi lagi. Dan dengan hal tersebut pastinya Indonesia akan menjadi merata dan kesejahteraan akan merata juga, serta pembangunan nasional di Indonesia akan merata. Demikian yang saya dapat bagikan mengenai penjelasan apa itu kesenjangan sosial ekonomi dan contoh kasus kesenjangan sosial ekonomi. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian dan bisa mengerti apa yang saya maksud. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan demikian yang saya dapat sampaikan mengenai penjelasan kesenjangan sosial ekonomi serta contoh kasusnya yang tidak lama terjadi di Indonesia ini, yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Terima kasih.